Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa min Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustaqbirin Bapak Rusadi beserta pengurus dan jajaran yang lainnya. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Manap, Al-Ustaz Haji Sarkawi, Al-Ustaz Suharto, Al-Ustaz Rajana, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para aparatur pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Amin, dan tokoh masyarakat, dan tak lupa pula jamaah kajian sholat subuh yang insya Allah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan keringanan langkah kaki kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semua bahwa Allah akan memberikan sebuah jalan kemudahan untuk kita semua, diberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, dan juga insya Allah kita mendapatkan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama limpahkan kekariman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, sudah tidak terasa kalau kita hitung dari tanggal 1 Syawal, Rebo, Kamis, Jumat, berarti Sabtu sekarang ya. Jadi tanggal 11 Syawal. Nah, di dalam hati kita, apakah memang kira-kira puasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Pasti di antara kita akan yakin bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan sebulan penuh, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada sebuah ciri amalan ibadah kita diterima atau tidak. Yang pertama, dalam ulama salaf Ibnu Rajab berkata, salah satu ciri puasa atau ibadah kita diterima oleh Allah
wa ta'ala adalah min tawafil hasanah al hasanat ba'da. Di antara balasan kebaikan, kebaikan sesudah kita. Wa min jazail sayyiati as-sayyi'at. Balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi apabila kita kemarin telah melakukan kegiatan puasa selama 1 bulan penuh, maka ibadah puasa juga harus kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Kebaikan yang kita lakukan itu harus dilakukan setelahnya. Berarti apabila kita kemarin 1 bulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan apabila kita melakukan puasa di bulan Syawal, itu adalah kebaikan selanjutnya, maka itu pun salah satu ciri puasa kita diterima. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin puasa kita diterima, maka kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan itu harus dilakukan setelah bulan berikutnya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Kata Rasul, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? As-shaum jun, yaitu puasa adalah sebagai perisai. Nah, inilah segala pintu kebaikan yang Rasulullah tunjukkan kepada kita, bahwa as-shaum junnah, puasa itu adalah sebagai perisai. Kita tahu kan berpuasamanya, mereka bohong terjadi berpuasa lah. Ya, kemudian kita rajin melakukan ibadah karena kita lagi pas. Maka harus kita pertahankan. Apalagi sekarang pada bulan Syawal ada puasa yang begitu pahalanya sangat luar biasa. Nyata puasa Ramadan. Puasa 6 hari di bulan. Maka harus kita lakukan. Dia menunggu masih tanggal 11, berarti masih ada waktu sekitar kurang lebih ya 19 WD-nya berarti ya. Sempat kan berarti ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kita harus kita laksanakan bulan Syawal ini. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Karena Rasulullah SAW juga bersabda pada salah satu hadis qudsi, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta hibban. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada kata Allah dengan amalan-amalan sunnah ila bin nawafil hatta hibban, maka aku sangat mencintainya. Jadi apabila kita ingin dicintai Allah, maka kita sering melakukan hal-hal yang memang diperintahkan atau disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa faedah yang apabila kita melakukan puasa di bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal itu menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Nah, ayat di dia di antara kita ada yang kuat tidak puasa 1 tahun penuh. Wahai. Nah, jadi yang pertama pada puasa Syawal itu akan menggenapkan ganjaran puasa setahun penuh. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma asbahahu sittan min Syawal, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, karena siyamiddah di, maka dia puasanya seperti setahun penuh. Tuh, coba cengato kan ya, umat Nabi Muhammad puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamin
dan pahalanya sama seperti puasa setahun. Kenapa dikatakan setahun penuh? Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri." Barang siapa berpuasa selama setelah Idul Fitri kana tamas sanati, maka dia seperti puasa setahun penuh. Man jahabil hasanati falahu asru amsalihah. Di barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal. Nah, berarti ulama memiliki kesimpulan, tatkala kita melakukan ibadah puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti namun sabulan dikali 10 seberapa? 10 bulan. Kalau puasa sunnah bulan Syawal 6 hari dikali 10 berarti berapa? Jadi 10 berarti 60 berarti 2 bulan. Pas tak sunnah puasa Ramadan diiringi dengan puasa Syawal 6 hari, maka pahalanya sama dengan satu tahun. Masya Allah. Ayo, orang laksanakan mumpung masih ada kesempatan. Nah, ya itulah faedah yang pertama adalah kita bisa menggenapkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Selanjutnya adalah faedah yang kedua. Nah, faedah yang kedua adalah puasa Syawal itu seperti kita melakukan sholat sunat rawatib sebagai penyempurna daripada kita melakukan sholat fardu. Sama berarti puasa Syawal apabila kita lakukan selama 6 hari ini berarti sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Kesempurnaannya jadi bisa kita raih. Segala kekurangan yang kita lakukan ketika ibadah pada bulan puasa kemarin, nah ini bisa dilengkapi, bisa disempurnakan, bisa ditingkatkan, yaitu dengan melakukan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Jadi sempurna bersyukuran. So ngomongin batur, mudah-mudahan dengan puasa Syawal ini bisa menutupi segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Ya insya Allah. Nah, anu katilu adalah melakukan puasa bulan Syawal itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah nikmat, alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita kan masih banyak yang ingin puasa full bulan Ramadan, tapi sudah dipanggil lebih. Tapi kita alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Idul Fitri, bisa bersilaturahmi, nah, kemudian bisa beli baju baru tentunya. Nah, itu sesuatu yang harus kita bahwa begitu banyak nikmat Allah yang kita dapatkan. Jadi kita harus menjadi hamdan syakur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus banyak bersyukur. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang insya Allah. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah aku senang menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita alami, kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh itu harus kita syukuri. Ya, salah satunya kita harus bisa meluangkan waktu dan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena Ibnu Rajab pernah berkata, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka patutlah kita syukuri. Karena dengan bersyukur, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu semua.
Ya, itulah perkataan daripada Ibnu Rajab. Jadi apabila kita selalu bersyukur, maka Allah akan selalu menambah nikmat-nikmat kita. Nah, kemudian faedah yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah pada bulan Syawal menandakan bahwa ibadah kita adalah selalu kontinu, tidak ibadah musiman, tidak kolonial, tidak sawaliyah. Ya, jadi puasa hanya bulan Ramadan, tahajud hanya bulan Ramadan, Baqiyah Isya bulan Ramadan. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan ila fi syahri Ramadan. Jadi sejelek-jeleknya orang, ya, sejelek-jeleknya orang adalah orang yang rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan. Sejelek-jelek aja lemata. Inna sholihat alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata. Jadi sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, adalah seseorang yang selalu mengerjakan sholat malam setahun penuh. Seseorang yang melakukan ibadah puasa sunnah setahun penuh misal. Ya, jadi terus-terusan. Jadi udah puasa satu kan sudah puasa Senin Kemis misalkan. Puasa yang lebih 13, 14, 15. Jadi mudah-mudahan kalau kita melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita adalah hamba yang kontinu, hamba yang selalu melaksanakan ibadah terus menerus. Karena di dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, "Ahabul a'mali ilallah." Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wahi. Jadi dilaksanakan terus-menerus walaupun itu sedikit ya. Jadi pelaksanaannya ya, nah pelaksanaannya kumaha kalau bagi perempuan karena memang boga uturnya seperti naon haid, kemudian juga kalau kita mudik mungkin ada dalam perjalanan safar atau memang kita ada udur syar'i yaitu sakit. Nah, pelaksanaan ibadah puasa ini, puasa sunnah bulan Syawal, memang menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Al-Muhadzab itu lebih baik dilakukan secara berturut-turut. Tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Syawal. Tapi kemana sekali Pak? Tidak ada permasalahan dan dibolehkan selama itu masih bulan Syawal. Meskipun tidak berurutan, tidak intipak, ya, tidak beraturan dengan misal kalau kita mau mulai seperti hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau misalnya puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa ente, kemudian Rabu puasa, Kamis ente, Jumat puasa, Sabtu tidak, dan selanjutnya. Itu pun sama diperbolehkan. Ya, jadi boleh berturut-turut atau dipisah-pisah. Yang penting pelaksanaannya adalah masih dalam bulan Syawal itu. Nah, ya itulah tata cara pelaksanaan menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Al-Muhadzab. Nah, bagaimana kalau untuk perempuan? Kan kalau kita udur syar'i itu artinya adalah kita masih memiliki hutang puasa. Kalau dalam keadaan seperti ini, bagi perempuan itu lebih baik hutangnya dulu diselesaikan. Artinya, kalau puasa dulu dilaksanakan, kemudian melakukan puasa sunat 6 hari. Tapi cina utang naloba ya, tak malah utang naloba. Memang salah satu ulama ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang yang putus syar'i, ya, idza kanal iftar
bi udri syar'i kal haid. Jika ada yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena memang udhur syar'i seperti haid, fayajuzu lil mar'ah siyamu sittah, maka diperbolehkan bagi perempuan melakukan puasa sunnah selama 6 hari. Tenanaun tah puasa sunnah dulu baru qodho. Karena naon? Qodho itu waktunya panjang, menang sampai sebelum Ramadan tahun depan. Cuma memang lebih afdolnya qodho heula puasa baru melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Tah gitu tahnya ibu-ibunya. Jadi dalam bakal utama berarti kan dibayarlah hutang atas puasa baru melaksanakan puasa sunnah 6 poe di bulan Syawal. Nah, jadi gitu. Walaupun memang ada sebagian ulama yang membolehkan, akan tetapi lebih afdolnya kita melakukan puasa Syawal 6 hari ini dilakukan setelah kode puasa selesai. Nah, itu. Jadi lebih utama adalah kita bayar kolom terlebih dahulu, kemudian melakukan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Dan kemana misalkan niat kodo sekaligus puasa sawah. Jadi diizinkan wanita gitu ya. Di satu yang lain, para ulama membolehkan, tetapi pahala untuk kasih amin tadi itu tidak dapat. Temenang gitunya. Puasa setahun kemudian temenang lamun dihijikan niat kodok puasa sekaligus niat puasa sunnah sawah. Itu. Jadi kudu khusus niatnya. Ya, kudu khusus harus benar-benar fokus. Kalau memang kita bayar kodok dulu selesaikan. Setelah kodok selesai, baru kita puasa sunnah sawal selama 6 hari. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah sunnah 6 hari di bulan Syawal sebagai identitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.